Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abjad yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan curahan dan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas sebuah persoalan yang terkait dengan keutamaan muazzin. Kata muazzin itu adalah pelaku dari azan. Azan secara bahasa itu adalah tanda atau panggilan. Tanda masuk waktu sholat. Yang biasanya digunakan lafal tertentu untuk memanggil orang untuk melakukan sholat. Sebagai sebuah panggilan, azan di dalam Al-Quran misalnya dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah, tinggalkanlah jual beli itu. Di sini digunakan kata nudiya, dipanggil. Jadi azan itu adalah panggilan. Azan adalah salah satu syiar agama Islam. Karena sifatnya panggilan, dan panggilan itu diungkapkan dengan kata hayya 'alas shalah untuk melaksanakan salat, hayya 'alal falah untuk meraih kemenangan, maka keutamaan seorang muazzin itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an dicerminkan melalui sebuah ayat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik dari orang yang memanggil untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Menurut Sayyidah Aisyah terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini turun sebagai respon dan apresiasi kepada para muazzin. Itu yang kita temukan di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa temukan beberapa keutamaan azan atau muazzin itu. Antara lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sekiranya orang tahu keutamaan yang ada pada panggilan azan dan shaf yang pertama, sekiranya mereka tidak mendapatkan itu, karena kita tahu muazzin itu hanya satu orang di satu masjid. Sekiranya mereka tahu keutamaan azan dan shaf yang pertama itu, lastahamu, mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sampai-sampai mereka itu kalau dilakukan undian pun akan mau. Jadi betapa besar keutamaan yang terdapat pada azan yang dikumandangkan itu. Yang kedua, di dalam beberapa hadis kita juga temukan bahwa azan itu atau kumandang azan yang dilantunkan oleh seseorang itu akan membuatnya atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Jadi al-muazzinun itu atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Yang secara bahasa itu lehernya adalah yang paling panjang. Tentu hadis ini tidak bisa kita maknai secara harfiah, karena atwalu a'naqan bagi orang Arab itu juga bisa bermakna adalah orang yang terpandang dan terkemuka di hari kiamat nanti. Atau juga bisa dimaknai leher yang panjang itu bahwa ketika seseorang haus itu, kalau yang lehernya pendek dia akan cepat merasakannya. Tapi yang panjang dia tidak akan merasakan kehausan atau penderitaan saat di hari kiamat kelak, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kumandang azan yang dilantunkan oleh seseorang dan didengar oleh manusia, jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain, mereka itu semua nanti akan bersaksi akan kebaikan orang yang melantunkan dan mengumandangkan azan. Dan yang keempat,
azan itu ditakuti oleh setan. Ketika kumandang azan dilantunkan, setan itu lari menjauh. Begitu azan selesai, dia kembali lagi. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan dia lari meninggalkan sambil terkentut. Ya, itu keutamaan yang keempat. Di antara keutamaan muazzin yang kelima itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka yang melantunkan azan, mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, doa antara azan dengan iqamah itu adalah doa yang tidak tertolak. Artinya, ketika seorang mengumandangkan azan, lalu kemudian dia tutup azannya dengan membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, lalu kemudian dia beriktikaf di masjid itu, membaca doa-doa, doanya itu tidak akan tertolak atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kesempatan emas untuk berdoa antara azan dengan iqamah itu dimiliki oleh muazzin. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Itulah beberapa keutamaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis terkait dengan muazzin dan azan sebagai salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran pun dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan hati dan jiwa manusia. Demikian, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.